Oh iya, silakan masuk Angel. Duduk. Permisi Pak. Baik, silakan masuk Pak, silakan masuk. Baik, sebelumnya selamat datang Bu Angel, Pak Juan di ruangan saya. Sebelumnya sehat ya Bu Angel, Pak Juan sehat ya? Alhamdulillah saya sehat Pak. Tapi jujur nih Pak, teman-teman karyawan agak tegang mendengar kabar soal pemotongan gaji ini. Oke Ibu Bapak, agar suasananya terlihat lebih jelas, mari kita simpulkan posisi masing-masing. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya langsung ke poinnya. Jadi perusahaan kita ini sekarang sedang menghadapi penurunan pendapatan cukup drastis ya. Agar perusahaan tetap berjalan tanpa harus melakukan PHK massal, kami mengusulkan pemotongan gaji sebesar 20% untuk semua karyawan selama 6 bulan. Jadi selain itu bonus dan tunjangan akan dihentikan sementara. Juga ada kemungkinan pemotongan jam kerja. 20% itu berat loh Pak. Bagaimana dengan karyawan yang gajinya pas-pasan? Mereka bisa loh kesulitan untuk biaya hidup sehari-hari. Dan juga soal bonus, itu kan hak karyawan. Kok bisa sih diberhentikan begitu saja? Baik Bu Angel, saya sangat mengerti sekali bagaimana kekhawatiran Anda. Jujur saya juga berat menyampaikan usulan ini. Tapi kondisi perusahaan benar-benar kritis sekarang. Jadi kalau kita tidak mengambil langkah sekarang, resikonya ya justru lebih parah, PHK massal. Ibu mau PHK massal? Dan itu lebih jauh menyakitkan kan bagi semua pihak. Bonus dan tunjangan memang hak karyawan Bu, saya mengakui itu. Namun saat ini kita harus memilih, apakah kita mau tetap mempertahankan seluruh tenaga kerja dengan pengorbanan sementara, apakah harus merelakan banyak rekan? Kita kehilangan pekerjaan. Saya mohon, coba lihat ini bukan sebagai pemotongan permanen, tapi langkah darurat. Begitu kondisi pulih, prioritas utama kami ya mengembalikan hak karyawan. Ibu Angel, saya paham perasaan Anda, tapi coba dengarkan dulu. Bagaimana lengkapnya? Pak Seba mungkin bisa jelaskan mengapa 20% dan kenapa harus 6 bulan? Baik Pak, sekali lagi saya tegaskan, kalau tidak ada langkah penghematan, pilihan lainnya bisa jadi PHK besar-besaran. Sekali lagi kami ingin menghindari hal itu. Kami ingin sekali menghindari hal itu. Jadi pemotongan gaji ini sebenarnya untuk menyelamatkan posisi kerja teman-teman semua. Tapi kan kesannya perusahaan memindahkan seluruh beban krisis ke pundak karyawan. Kami juga punya keluarga, cicilan, kebutuhan dasar. Apakah manajemen tidak ada opsi lain? Misalnya efisiensi di level direksi dulu gitu. Bu Angel, kami juga memangkas anggaran direksi, fasilitas kantor, bahkan proyek non-urgent. Tapi beban tetap besar. Itu sebenarnya solusi ini kita bawa ke meja negosiasi. Baik, kelihatannya situasi mulai memanas ya. Saya ingin coba reframing terlebih dahulu. Intinya, Pak Seba ingin menyelamatkan perusahaannya agar tidak ada PHK yang besar terjadi. Sementara Ibu Angel ingin karyawan agar tetap bisa hidup layak tanpa ditekan terlalu berat. Apakah sudah betul? Iya Pak, benar. Kalau begitu, mari kita pikirkan opsi yang terbaik bagi semuanya. Sepertinya potongan gaji tidak lebih dari 20%, tapi diturunkan sesuai level jabatannya masing-masing tentunya. Karyawan level bawah mungkin akan mendapat 5 mungkin sampai 10%. Sedangkan manajemen pada level atas bisa mendapat sekitar maybe 20%. Dan bagaimana kalau bonus ditunda sementara? Bukan dihapus tentunya. Jadi nanti mungkin bisa kondisinya membaik dapat dicairkan. Itu lebih masuk akal. Kalau gaji level bawah dipotong besar, mereka bisa jatuh miskin. Tapi kalau hanya 5-10%, mungkin masih bisa ditoleransi lah. Baik, ide bagus. Saya bisa usulkan ke direksi. Dan untuk bonus, baiklah kita sepakati ditunda dulu aja ya. Bukan dihapus, ditunda aja. Bagus. Jadi sementara kita punya kesepakatan awal. Yang pertama, pemotongan gaji yang bersifat proporsional sesuai level jabatan tentunya, di mana lebih kecil untuk karyawan kelas bawah dan lebih besar untuk manajemen yang lebih atas. Yang kedua, bonus dan tunjangan akan ditunda, bukan dihapus. Yang ketiga, masa berlaku selama 6 bulan, setelah itu akan dievaluasi lagi. Kalau begitu, saya masih bisa terima. Asal transparansi laporan keuangan tetap dibuka untuk memastikan ini adil.
Setuju, transparansi akan kami jalankan. Terima kasih sudah terbuka ya, Rizal. Syukurlah, akhirnya diskusi kita ini bukan hanya sekedar debat kusir kan, akan tetapi menghasilkan solusi yang telah kita pikir bersama. Semoga keadaan Bapak, Ibu cepat membaik dan kita bisa tersenyum lagi tanpa ada beban. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Ya.